Alek pun menyebutkan dengan gemetaran, "Tolong saya pengen kaya, saya lagi terlilit hutang, pokoknya pulang dari sini saya pengen kaya. Untuk gantinya silakan ambil anak saya si Mailin." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cerita Mbah Jono, channel yang akan berbagi kisah-kisah nyata seputar dunia mistis. Dan pada malam hari ini saya dapat kiriman email yang langsung dikirim ke redaksi tim Cerita Mbah Jono. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membawakan sebuah cerita dengan judul "Gorok Anak Kandung Sendiri untuk Dijadikan Tumbal Pesugihan." Jreng jreng, jreng jreng, jreng. Nah, sebelum saya memulai ceritanya, untuk nama tempat kejadian terpaksa saya samarkan untuk menjaga privasi si pengirim cerita atau orang-orang yang terlibat di dalam cerita ini. Sebut saja namanya itu Koh Alek. Dia keturunan Tionghoa dari Jakarta. Alek ini adalah pengusaha toko material, toko bahan bangunan. Awalnya Alek ini memang sangatlah kaya. Karena pergaulan yang gak sehat, Alek ini sempat terpuruk. Nah, inilah awal mula cerita ini akan dimulai. Alek yang memang mempunyai toko material dan toko materialnya banyak sekali pelanggan, bahkan ada sekitar 20-an karyawannya. Dia bergaulah sama teman-teman yang membawa ke lingkungan yang kurang sehat. Karena memang Alek ini duitnya lebih, usahanya lagi berkembang, dia coba-cobalah main ke kawasan Mangga Besar. Mulai nakal, dugem, sampai dia punya istri simpanan di situ, seorang PL. Nah, lambat laun, karena asik dengan dunia barunya itu, dunia malam, dia sudah nggak ngurusin toko materialnya. Selalu yang disuruh menjaga adalah istrinya. Sehingga seringkali duit yang harusnya disetorkan ke sales, ketika sales nitip barang, misalkan semen berapa, pembayaran biasanya kan melalui PO. Nah, itu nggak dibayarkan, malah buat foya-foya. Parahnya lagi, Alex juga bermain judi, jackpot di kawasan itu. Hampir tiap malam, bahkan dia jarang pulang karena memang sudah mempunyai simpanan di kos-kosan. Kegiatan itu terus berulang sampailah dia ke titik nol. Tagihan-tagihan dia nggak sanggup untuk dia bayar. Dia menjadi frustasi. Dia stres berat. Karena dia memikul banyak hutang. Bukan kelas 1 juta, 2 juta, tapi udah mencapai MM-an lah hutangnya. Karena kondisinya sedang depresi dan stres-stresnya, kerap kali Alek ini berantem sama istrinya, saling menyalahkan. Si Alek menyalahkan kalau istrinya itu nggak becus untuk mengurus toko atau toko materialnya. Sedangkan istrinya menyalahkan Alek kalau dia yang berpoya-poya dengan duit toko. Kerap kali, hampir tiap hari mereka akhirnya adu mulut, dan Alek cenderung sekarang itu temperamen, gampang marah ke karyawannya, apalagi ketika mengingat tanggal gajian karyawannya. Wah, dia temperamennya tinggi. Hampir semua yang dilakukan karyawannya itu salah di mata Alek. Padahal untuk menutupi kesalahan dia yang memang tokonya hancur itu karena ulah dia. Suatu ketika Alek ini mendengar kalau sahabatnya yaitu Alung habis dapat togel. Nilainya juga nggak kecil, nilainya hampir MM-an, karena mungkin Alung ini memasangnya juga dengan angka tinggi, sekitar 1 juta 2 jutaan. Itu kalau ditogel itu bisa berhasil dan mendapatkan MM-an. Penasaranlah Alek ini, karena memang dirinya lagi terlilit hutang, didatenginlah si Alung ini temennya.
Long, uwe kan temen ai. Ai iya lagi puyeng. Lagi para rusing iya. Tolonglah, ai pinjemkan duit. Ya kata si Alek. Nah, si Alung yang memang hasil togel itu bersusah payah, dia tidak mau meminjamkannya. Lek, kebutuhan ai juga banyak, Lex. You kalau mau pinjam 100-200 ai pinjemin, tapi kalau juta-jutaan, aduh, ai nyelah sih, Lek, ai nyerah. Nah, akhirnya si Alek ini merasa bersedih karena nggak dipinjemin, tapi tetap masih di situ. Lu orang bisa dapat nomor bagus itu dari mana? Karena posisinya hanya berdua, akhirnya Alung membocorkan rahasianya. Lex, I kasih tahu ya, tapi lu orang jangan cerita kemana-mana. Sebenarnya I dapat nomor itu dari guru I yang ada di kawasan Semalang. Minggu lalu, you inget nggak? Ketika I tidak ada di Jakarta, I itu melakukan spiritual ke Semalang. Kata si Alung. Dengar begitu, Alex jadi penasaran dan ingin mencoba. Aduh, Lung, ajak I lah ke Semarang. I butuh nomor ini, I utangnya lagi banyak. I bisa digorok, bisa dimasukin kantor polisi sama orang-orang yang nagih. Alex membelas kepada Alung. Tapi Lex, resikonya berat. Kamu ingat anak saya sekarang udah meninggal. Saya tumbalkan buat dapat nomor togel tersebut. Kalau you mau, anak lu juga bakalan meninggal buat tumbalnya. Alex berpikir sejenak. Ketika sudah berpikir, akhirnya dia memutuskan, ya udah Lung, gak apa-apa anak saya meninggal. Yang penting, ini cerita Cinanya agak susah ya, di Indonesiain aja ya. Indonesiain aja. Di Indonesiain aja lah ya. Gak usah repot-repot. Gak usah repot-repot lah. Aduh Lung, gak apa-apa anak saya meninggal. Aku ini udah kelilit hutang banyak. Yang penting aku bisa menyelesaikan semua utang-utangku. Nanti aku punya sisa duit, aku benahin lagi toko materialku. Pikiran si Alex seperti itu. Belum lagi nih karyawan-karyawan belum aku gaji. Kamu lihat kan kuli bangunan, mereka kuat-kuat. Kalau mereka sampai nggak bayar, ini udah mau 3 bulan mereka nggak saya bayar loh, Lung. Kalau mereka nggak dibayar bulan ini, bisa jadi saya dibunuh sama mereka. Jelas Alex kepada Alung. Akhirnya karena si Alung ini lagi seneng, dia nggak mau mengantarkan si Alex ini untuk Semarang. Lex, nih, aku kasih tahu alamat guru spiritual saya nih. Tapi mohon maaf, aku nggak bisa nganterin. Lah, kenapa? Karena saya bukan Gojek. Iya, memang bukan Gojek. Karena saya juga lagi sibuk. Makanya saya kasih alamatnya, nanti kamu ketemu siapa, nanti guru spiritual saya kabarin dari sini kalau teman saya si Alex mau datang ke situ. Gimana? Alex pun akhirnya mengiyakan, ya udah nggak apa-apa, saya berangkat sendiri ke sana. Nah, pulang dari situ, Alex merencanakan untuk pergi ke Semarang. Namun dia nggak mau sendiri, dia pun akhirnya merental satu buah mobil Avanza beserta supirnya untuk mengantarkan alamat yang sudah dikasihkan oleh Alung. Berangkatlah malam-malam ke situ. Dedek, 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 dedek. Itu bukan suara mobil itu. Oh, itu suara kereta itu. Kereta ya? Iya. Nah, berangkatlah Alex ini beserta mobil rental serta supirnya menuju alamat yang sudah dikasih oleh Alung. Sesampainya di sana jam 9 pagi, dia pun bertemu dengan sosok kuncen yang akan mengantarkan ke tempat ritualnya. Sebelum sampai sana, dia semacam kayak ada briefing dulu dengan kuncen tersebut. Saya sudah tahu maksud jenengan mau datang ke sini. Si Alung, temen kamu udah ngabarin si Mbah. Nah, kamu katanya pengen minta nomor juga seperti si Alung. Nah, Alex pun mengiyakan. Iya Mbah, itu sudah terbukti teman saya Alung kemarin juga dapat nomor, saya juga mau Mbah.
Kamu sudah tahu persyaratannya kalau datang ke sini. Waduh, kurang tahu Mbah, yang jelas kemarin saya sempat dengar dari Alung kalau memang harus menumbalkan anak sendiri. Jawab si Alek. Bukan itu saja kok Alek, kata Yang Kuncin. Kamu malam ini nginep di mana? Belum tahu, Mbah. Nah, sekarang kamu mendingan cari hotel sekitar Semarang, kamu balik, besok pagi kamu mulai berpuasa. Ketika puasa itu sampai datang ke sini lagi, kamu jangan sampai buka. Jangan lupa juga bawa kucing kampung hitam, kata si Mbah Kuncennya. Dia pun akhirnya menyanggupi. Pulang lagi lah dia mencari hotel sekitar tempat situ yang nggak lumayan jauh. Karena dia membawa driver, drivernya ditugaskan oleh dia untuk mencari kucing hitam. Dibayar, nih aku bayar malam ini kamu harus mencari kucing hitam 500.000. Dia nggak sayang-sayang membayar 500.000 padahal kucing kampung. Tapi karena dia ada maksud tertentu atau dia mempunyai impian yang sangat besar, makanya dia rela membayar seperti itu. Mulailah Alek berpuasa dari pagi. Nah, sang driver pun berhasil membawakan kucing hitam tersebut. Sampai habis maghrib dia bersiap-siap menuju ke tempat itu lagi. Mbah Kuncen, ini kucingnya sudah saya dapatkan seperti apa yang diminta oleh Mbah Kuncen. Terus tanya Kuncen, kamu hari ini puasa nggak? Saya puasa, Mbah. Sudah buka belum? Belum, Mbah. Yaudah, jangan makan dulu, langsung ikut Mbah. Selepas Isya sekitar jam 8-an, antara Mbah Kuncen dan Ko Alek ini akhirnya menuju ke tempat yang dituju, yaitu mau melakukan ritual. Sementara supirnya ditinggal di rumah Eyang tersebut, Mbah Kuncen tersebut. Pergilah mereka berdua nih, antara Mbah Kuncen dan Ko Alek. Mereka melaju ke sebuah tempat yang masyarakat sekitar itu, tempat itu disebutnya adalah Candi Amporowo. Anggap aja itu candinya itulah, karena harus disamarkan. Iya, iya. Mereka ke sebuah Candi Amporowo. Di situ ada petilasan-petilasan dan seperti di tengah perkebunan atau hutan. Mereka turun dari mobil berdua membawa apa yang sudah disiapkan oleh Mbah Kuncen ini. Di antaranya ada kendi, ada dupa, dan ada kembang 7 rupa serta macam-macam lah di situ. Sementara Ko Alek membawa kucing hitam seperti apa yang diminta oleh Mbah Kuncen tersebut. Mereka menggelar satu tikar di sebuah petilasan tersebut. Sebelum melakukan ritual, Mbah Kuncen kembali lagi meyakinkan Ko Alek. Ko Alek beneran udah siap belum? Udah siap. Nah, jadi gini Ko Alek. Siapa yang akan ditumbalkan buat ini Ko Alek? Ko Alek pun menjawab, saya akan menumbalkan anak saya satu-satunya, yaitu Mailin. Dia usianya berapa? 5 tahun. Kamu sudah ikhlas? Ikhlas aku, daripada kelilit utang begini, aku daripada dijebloskan ke penjara, daripada usahaku bangkrut, mendingan aku korbankan Mailin. Kalau kamu sudah siap, ya udah kita langsung lakukan ritualnya. Yang pertama, kucing yang kamu bawa itu kamu gorok. Ko Alek kaget. Sebenarnya dia nggak tega untuk membunuh kucing. Ternyata Mbah Kuncen ini sudah menyiapkan pisau yang sangat tajam dan dikasihkan ke Ko Alek untuk menyembelih kucing tersebut. Tapi karena memang Ko Alek sudah bertekad bulat, dia pun melakukannya. Itu kucingnya nangis ya? Mati, sakaratul maut. Sakaratul maut. Karena digorok. Nah, kucing itu pun akhirnya meninggal, darahnya ditampung di kendi yang Mbah Kuncen bawa. Mayat atau bangkai dari kucing tersebut dibungkus kain kafan, kemudian dikasihkan lagi ke Ko Alek. Ko Alek pegang ini. Mulailah di situ Mbah Kuncen duduk bersila menghadap ke arah hutan. Nah, di belakangnya ini baru Ko Alek seperti orang makmum. Nampak Mbah Kuncen ini seperti sedang membaca doa-doa serta membakar dupa-dupa. Dan darah kucing yang tadi dimasukkan kendi pun ada di situ. Nah, ketika Mbah Kuncen mulai membakar dupa yang ia bawa dari rumah di kantongnya, mulailah dibakar sama dia.
Asap yang berbau dupa itu mulai menyengat. Tiba-tiba angin seperti bergemuruh. Rupanya si supir nyusul membawa kipas angin. Oh, bukan. 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 Aduh, ngelucu terus ini. Jadi angin mulai bergemuruh. Udara menjadi semakin dingin. Ko Alek pun menyadari perubahan itu dan dia sedikit takut. Dan muncul di depan mereka berdua itu sosok yang hitam gede. Rambutnya panjang bermata merah dan serta bertanduk. Awalnya ketika kemunculan itu disertai dengan suara dentuman. Dung, dung, dung. Alek yang baru pernah melihat sosok seperti itu dia mulai kaget. Oe apa weh? Oe apa weh? Karena Cina kagetnya gitu. Oe apa ya? Di situ Mbah Kuncen mulai berinteraksi, ngobrol dengan makhluk itu tanpa diketahui Alek apa itu obrolannya karena memang Mbah Kuncen mendekatinya. Ketika selesai ngobrol itu, dia memanggil Ko Alek ini, Lek, sini Lek, sini nggak apa-apa, jangan takut, dia nggak apa-apa. Alek nyamperinlah Mbah Kuncen tersebut yang sudah berhadapan dengan makhluk itu. Di situ Alek dibimbing oleh Mbah Kuncen. Sekarang sebutkan apa yang menjadi kemauan kamu dan apa yang ditukar untuk kemauan kamu itu. Alek pun menyebutkan dengan gemetaran. Tolong saya pengen kaya. Saya lagi terlilit hutang. Pokoknya pulang dari sini saya pengen kaya. Untuk gantinya silakan ambil anak saya si Mailin. Nah, setelah obrolan itu akhirnya mereka baliklah ke tikar yang telah mereka siapkan dari awal itu, disusul oleh Mbah Kuncen. Mereka duduk kembali dan sosok itu belum menghilang. Anehnya, ketika Alek mengintip ke kendi yang berisi darah dari kucing itu seperti menghilang, seperti disedot secara gaib oleh makhluk tersebut. Kata Mbah Kuncen, ini tandanya permintaan kamu disetujui. Bahwa darah kucing yang ia siapkan untuk makhluk tersebut sudah diminumnya. Lama-lama makhluk itu seperti mundur pelan-pelan dan menghilang. Mereka pun akhirnya ngobrol sejenak. Mbah Kuncen menitipkan satu buah amplop. Lex, ini amplop ini buat kamu simpen. Kamu bukalah ketika begitu nyampe rumah. Dan ternyata rumah kamu itu sudah ramai dengan orang-orang yang ngelayat anak kamu. Nah, ketika itu kamu buka di situ ada nomor togel yang bakalan keluar. Alek pun sumringah. Akhirnya dari ritual itu mereka pulanglah ke rumah Mbah Kuncen. Karena saking semangatnya pengen memasang nomor tersebut, Alek semalam itu nggak balik lagi ke hotel, tapi dia menyuruh supirnya langsung balik ke Jakarta. Jalanlah mereka dari tempatnya Mbah Kuncen itu sekitar jam 2 malam. Sehingga sampailah di Jakarta sekitar jam 9 pagi. Nah, ketika mau masuk ke gerbang rumahnya Alek ini, dia memperhatikan rumahnya. Apa benar yang dikatakan Mbah Kuncen kalau sudah rame-rame baru dia bisa membuka amplop tersebut. Ketika sudah terlihat rumahnya, di situ ternyata nggak ada apa-apa. Alek kaget, kok nggak rame, nggak ada bendera kuning. Alek pun bergegas turun, supirnya sudah dibayar dan pulang. Dia masuk ke rumahnya. Dia memanggil istrinya. Mi, si Melin mana Mi? Ada itu di lantai 2 lagi main. Alek kaget, ternyata anaknya si Melin yang ia tuker ternyata masih hidup. Wah, Mami, si Melin masih hidup. Istrinya pun kaget, loh kenapa? Kok kamu tiba-tiba kayak orang aneh begitu setelah kamu nggak pulang 2 hari ini, tiba-tiba kamu pulang terus langsung nanya Melin dan menyayangkan kalau Melin itu masih hidup. Alek akhirnya menjelaskan ke istrinya, sebenarnya gini, Papi mau minta maaf. Sebenarnya faktor dari
kehancuran usaha kita itu karena ulah papi. Makanya papi pengen mencari jalan pintas untuk menjadi kaya lagi, Mi. Nah, atas saran teman papi yaitu si Alung, papi melakukanlah ritual dan korbannya anak kita si Melin. Istrinya langsung menangis, papi jahat, papi. Ada nadanya istrinya ketika nangis. Iya, kayak penyanyi. Nah, papi kenapa nggak ngobrol dulu sama mami? Kalau memang keadaannya seperti itu kan kita bisa jual toko material, kita tutup, nggak apa-apa buat bayar-bayar semua utang, kita jual rumah ini, jangan korbankan anak kita. Karena Alek ini merasa kepala keluarga, udahlah, istri tahu apa, kamu taunya duit aja udah diam. Pokoknya papi harus ke Semarang lagi nih, harus komplain ke Mbah Kuncennya, kenapa nggak berhasil, kenapa Melin masih hidup. Istrinya pun melarang, jangan papi, jangan pak, kasihan Melin. Akhirnya perdebatan itu disudahi karena memang Alek ini nggak sempat makan dan 2 hari ini dia nggak tertidur karena melakukan ritual itu. Akhirnya dia makan, istirahat, dan kembali lagi paginya tanpa sepengetahuan istrinya dia mencari driver lagi dengan rental mobil lagi, pergi lagilah ke Semarang. Nah, begitu ketemu Mbah Kuncen, dia mengembalikan amplopnya. Mbah Kuncen, saya belum buka karena memang kata Mbah Kuncen, saya bisa buka ketika di rumah saya itu sudah ada rame-rame orang layat anak saya meninggal. Saya barusan dari Jakarta dan anak saya masih baik-baik saja. Oh, berarti tumbal kamu nggak diterima, kamu nggak dikabulkan oleh makhluk itu. Jadi mohon maaf, kamu nggak bisa mendapatkan nomor yang kamu minta. Karena nggak semua orang itu dengan gampang mencari kekayaan. Kamu walaupun tekadnya sudah bulat, ketika kamu belum dipilih oleh makhluk itu dan anak kamu yang ditumbalkan ternyata tidak cocok, ya sudah nggak bisa. Kan saya bilang kalau di rumah kamu sudah ada rame-rame dan meninggal, berarti itu tandanya nomor itu keluar di amplop itu. Mendengar itu, Alek menjadi sedih. Dia pun kembali pulang ke Jakarta. Dia udah berkorban, harus ngerental mobil, berhari-hari nggak tidur, harus siap berpuasa lagi. Karena penolakan itu sepanjang jalan Alek berpikir, bener juga mungkin kata istrinya, mendingan dia jual usahanya untuk menutupi hutang-hutangnya daripada dia mengorbankan anaknya Melin. Sepanjang perjalanan itu dia mulai membuka handphonenya dan melihat betapa lucunya anaknya itu ketika bermain pantai, bermain di gunung, bermain judi. Anaknya kok main judi? 5 tahun ya? Iya, 5 tahun yang main judinya itu kok Aleknya. Oh iya. Akhirnya tanpa sadar kok Alek pun meneteskan air mata. Tes, tes, tes. Dan tiba-tiba saking lamanya dia menangis, mobilnya banjir. Nah, dia pun mengurungkan niatnya untuk menumbalkan anaknya Melin, walaupun dia sudah dengan tega menggorok kucing hitam tadi. Padahal kalau niatannya itu berhasil, ketika yang digorok kucing itu di rumahnya pun yang meninggal itu anaknya. Sampai di sini dulu ceritanya, mudah-mudahan teman-teman dapat hikmah dari cerita ini. Cerita ini kisah nyata yang diceritakan oleh salah satu penonton dari cerita Mbah Jono yang sudah ikhlas mengirimkan ceritanya. Dan buat teman-teman semua yang pengen ceritanya dibawain di cerita Mbah Jono dengan gaya seadanya saya ini, silakan kirimkan ke email saya atau DM ke Instagram saya @john_jawir. Nah, atau yang mempunyai cerita mistis dan pengen menjadi narasumber di channel ini, silahkan kontak saya, DM. Sekali lagi Instagramnya @jhon_jawir. Nah, nanti saya akan Dibaca John Jawir. Nah, sampai ketemu di konten-konten horor selanjutnya. Menghibur atau nggak menghibur channel ini, yang penting terima kasih sudah menonton videonya. Karena dengan Anda menonton channel ini berarti Anda sudah menyelamatkan satu pengangguran seperti saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.